Kembali lagi di hari ini, hari Kamis ya. Di hari Kamis dengan konten Cilacap hari ini. Ya, kita mau cari berita apa yang viral di Cilacap. Gitu. Gas. Kita ke Detik kali ya. Pertama kita ke Detik dulu. Cari dan trending dari Jokowi, Kemang, Prabowo, Dedi, dan nomor 5 emas. Tapi kita hari ini mau cari soal Cilacap. Oke. Wow. Berkelahi dengan todongkan airsoft gun ke warga kakak adik di Cilacap ditangkap. Di mana nih? Kakak beradik di Cilacap ditangkap polisi gara-gara ribut masalah keluarga hingga menodongkan airsoft gun ke kepala warga. Pelaku sempat melakukan perlawanan terhadap petugas saat hendak ditangkap. Ini kejadian di mana sih? Oh, Kecamatan Cilacap Selatan, berarti di kota ya. Ya coba kalau masalah-masalah begini nih, semoga polisi kita ini cepet tanggap ya, jadi nggak sampai kayak gini. Jadi ada beberapa kasus kayak memang hal-hal begini nih harusnya penegak hukum tuh nomor 1 tuh yang paling bergerak di hal-hal begini. Jadi sebelum warga turun tangan sendiri harusnya polisi udah gercep tuh. Tapi ya kita next. Veronica Tan ini bukannya itu ya istrinya BTP atau mantan sih? Bentar. Oh iya, ada hubungannya sama BTP. Terus post berarti udah cerai. Jadi Ibu Veronica Tan ini Wakil Menteri Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA. Ya berarti Cilacap kali ini udah lumayan dilihat oleh pusatnya. Ini tuh Selasa 29 April 2025. Wow, kemarin aja belum lama. Pemerintah memberikan fasilitas tanggung jawab anak di tangan keluarga. Jadi contohnya memang pemerintah misal anaknya suka main bola, berarti pemerintah nyediain lapangan. Terus tanggung jawab masalah dia rajin atau enggaknya latihan itu tanggung jawab orang tua gitu. Ya next. 237 miliar di Cilacap. Wah, ada duit segitu ya? Ayo Pak, coba ini 237 miliar itu kalau udah dibuat lowongan kerja lah gitu, buat pabrik atau apa. Kita lihat kronologisnya. Berarti seorang mantan direktur sebuah perusahaan di Cilacap ditahan Kejaksaan Tinggi Kejati, Jawa Tengah terkait kasus dugaan korupsi. Tersangka berinisial ANH itu disebut merugikan negara. Merugikan 237 miliar karena menjual tanah milik yayasan ke perusahaan daerah. Aspidsus Kejati Jateng Lukas Alexander Sinuraya mengatakan ANH merupakan mantan direktur PT RSA yang dijerat dalam kasus pidana korupsi pembelian tanah di Cilacap. Perkaranya terjadi dalam rentang tahun 2023 hingga 2024. Terus melakukan penahanan terhadap tersangka ANH. Tersangka adalah mantan direktur PT RSA yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pembelian tanah 700 hektar di Cilacap yang dibeli PT CSA. Ia menjelaskan perusahaan milik tersangka memperoleh kepercayaan untuk mengelola lahan yayasan milik Kodam 4 di Ponegoro. Namun ternyata aset tanah itu justru dijual ke PT CSA yang merupakan perusahaan daerah. Jadi gini, ini tersangka punya perusahaan, jadi dia dapat tender lah ya istilahnya buat ngelola itu, malah dijual. Perusahaan PT RSA diharapkan bisa kelola tanah milik yayasan tersebut sehingga bisa berkontribusi, tapi aset itu dijual. Intinya PT CSA melakukan pembelian tanah
dengan PT Rumpun yang direkturnya ANH. Setelah dibayar 237 miliar, tanah itu tidak dimiliki PT CSA. Tanah tidak bisa dimiliki PT CSA karena pihak Kodam merasa memiliki tanah dan memang penguasaan fisik dikuasai Kodam lewat yayasan di Ponorogo. Sebanyak 25 saksi sudah diperiksa terkait kasus tersebut. Tersangka kini ditahan di Rutan Kelas 1 Semarang. Kerugian negara estimasi sekitar 237 miliar. Wow, ada-ada aja. Ya, next di apa nih, pengoplosan gas. Tentunya sangat merugikan karena faktanya apa, ketika pelanggan atau konsumen membeli tabung yang gas LPG 12 kilo, faktanya isinya tidak akan penuh, hanya sebagian disuntikkan dari tabung 3 kilo. Kemudian selain itu ini sangat berbahaya karena para tersangka ini memindahkan di tempat tertutup. Oh, intinya berarti tabung 12 kilo itu dikurangi 3 kilo, berarti sisanya tinggal 9 ya, 9 kilo. Wow. Loh, bentar. Ya, kita pindah ke IG karena di situ isinya pencabulan, korupsi, terus satu lagi yang positif dikit. Oke, ke Instagram. Kita pindah Cilacap. Muncul gak ya Cilacap Today? Ini Cilacap hari ini. Oh, sebenarnya banyak kegiatan positif ya di Cilacap ini. Kalau kita lihat di Cilacap Today ini banyak kegiatan positif. Nah, ini dia. Pria Cilacap kena tipu, modus anak dijanjikan kerja ke Jepang. Pelaku dibekuk. Ya, kita lihat kronologinya. Ini di Kapolsek Nusa Wungu ya, di Polsek Nusa Wungu. Ya, seorang pria berinisial W 51 ditangkap polisi usai melakukan penipuan di wilayah Kecamatan Nusa Wungu, Kabupaten Cilacap. Pelaku menipu korbannya dengan dalih akan memberangkatkan kerja ke Jepang. Kapolsek Nusa Wungu AKP Gatot Tri Hartanto menjelaskan korban bernama Waluyo ingin memberangkatkan anaknya kerja ke Jepang. Korban kemudian pada tanggal 3 Januari bertemu dengan saudaranya yang mengenalkan pelaku. Berarti ada relasi saudara dengan. Terus ini penjelasan dari Pak Gatot ya. Tanggal 3 Januari korban bernama Waluyo didatangi saudaranya mengenalkan seorang inisial W. Anak korban bermaksud bekerja di Jepang. Kebetulan pelaku mengaku sanggup melaksanakan proses ke Jepang. Oh, jadi dia salah PT gitu atau tangan kanan PT. Kita lihat lagi. Pada saat itu, menurut W ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya melakukan pembayaran sejumlah uang terlebih dahulu dengan syarat menggunakan dana sesuai dengan kesepakatan memberikan 10 juta, dijanjikan 2-3 bulan anaknya akan berangkat, terangnya. Seiring berjalannya waktu, korban tak kunjung mendapat kabar dari pelaku. Saat menagih janjinya, pelaku justru kembali meminta sejumlah uang 15 juta. Waduh, berarti 10 sama 15,5 udah 25,5 juta dijanjikan mau ke Jepang. Lanjut, berjalan waktu, pelaku meminta tambahan. Korban dibantu saudaranya, total 15,5 juta dengan 2 kali pembayaran 2 juta dan 13,5 juta, totalnya berarti ya yang tadi. Namun setelah menunggu beberapa waktu, pelaku sempat menghilang. Wah, ngilang ya, dikasih duit segitu gimana. Hingga akhirnya antara korban dan pelaku kembali bertemu untuk menagih janjinya. Kembali bertemu berarti ya, sampai akhirnya korban menemui pelaku, dan saat itu pelaku dimintai membuat surat pernyataan masih sanggup untuk memberangkatkan ke Jepang. Loh, kenapa nggak diminta aja uangnya? Kemungkinan udah habis ini. Lanjut lagi. Usai perjanjian tersebut, pelaku malah kabur dan tidak bisa dihubungi. Lah, hingga akhirnya korban melapor kejadian ini ke Polsek Nusa Wungu. Mendapat laporan tersebut, petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku. Berarti cuma ngilang di kontak dan dia tahu korbannya nih mau cari kemana ya. Berarti masih ada di sekitar mungkin.
Terus tanggal 9 April kemarin pelaku kita amankan untuk menjalani proses hukum. Ini kata Pak polisi ya. Hasil penyelidikan kita diduga ada korban lain seperti di wilayah Sumpio ataupun di Kroya. Pelaku beraksi seorang diri kata dia. Nah, gini ya. Karena masih banyak nih kejadian masalah orang Cilacap mau pergi ke luar negeri tapi masih ada aja yang ketipu. Padahal di Facebook, di TikTok itu kalau yang orang-orang ramai itu udah banyak loh infonya gimana caranya, tapi ya namanya apa sih. Ya, jadi video ini juga bertujuan buat ngedukasi. Jangan sampai terjadi lagi. Ini receh banget sebenarnya. Ini kalau orang nggak awam banget sih, ya pasti tahu, dia cross check atau tanya temen-temennya yang udah berangkat atau anak temennya yang mungkin udah berangkat atau temen sekolahnya yang udah berangkat, kan pasti ada di daerah Cilacap kan ya. Dan yang Korea, Jepang ya banyak yang ke luar negeri, walaupun ujung-ujungnya juga biasanya ditipu, tapi ya minimal walaupun gimana pun ditipu ya harusnya berangkat sih. Tapi ini lagi FOMO aja ini bapak ini, lagi FOMO karena rame anak muda pada dikirim ke luar negeri. Jadi mungkin karena dia ditawari oleh saudaranya jadi lebih percaya, lalu didaftarkan lah daripada nggak kemana-mana ya kan. Lowongan kerja juga dikit atau mungkin malah nggak ada pun cuma buat makan ya gitu. Jadi ya intinya mah kasus ini mungkin karena FOMO ya, takut ketinggalan, jadi ya udahlah ikut aja gitu. Jangan ada lagi kedepannya yang begini-gini nih ya. Dan solusinya berarti kalau mau ke luar negeri ada juga kita sediain yang mau ke Korea, atau bisa cek website ini nih. Ini bp2mi.go.id, dan di sini nih banyak nih. Ada G2J apa, tapi kalau ke Jepang biasanya ini D3 perawatan ya. Terus kalau ke Korea begini nih, ada di pengumuman. Dan kalau ke Jerman juga, atau lebih jelasnya ini nih, tanya aja nih. Ini di call center dalam negeri dan di luar negeri, atau WhatsApp pengaduan juga nanti paling diarahkan ke situ. Ya, begitulah di video Cilacap hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan hiburan ya. Hiburan dan manfaat dengan yang bersamaan. Ya, terima kasih waktunya. Inilah akhir kita dan sampai ketemu kembali di video yang lain di lain kesempatan. See you.